Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak lakoni sing dadi kersane. Aku wis gak rewel. Yo! Yeah! Biyen uripku isone mung ngelo wae, angel guyune kaya wong ilang dalane. Sajeke Gusti Yesus ana jroning ati, uripku tansah diberkahi. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak syukuri sing dadi berkate. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak lakoni sing dadi kersane. Aku wis gak rewel. Urip ayem tentrem teko ing jroning ati, kuwi uripku sing saiki. Pancen beda yen mlaku ning dalane Gusti, awakku tansah diberkahi. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak syukuri sing dadi berkate. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak lakoni sing dadi kersane. Aku wis gak rewel. Sebuah penantian yang panjang. Pernahkah saudara menanti-nantikan sesuatu dan penantian itu memerlukan waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat lama, dan ketika tiba harinya, ternyata apa yang saudara nanti-nantikan itu tampak biasa-biasa saja. Tidak ada gegap gempita, tidak ada keramaian, tidak ada yang spektakuler gitu, nggak ada. Tidak ada bahan yang sangat lebih untuk diceritakan yang menakjubkan. Tidak ada. Sepertinya biasa-biasa saja. Dan yang diingat hanya singkat-singkat dan normal-normal biasa seperti biasanya. Pernah tidak saudara? Jika tidak pernah ya tidak apa-apa. Tapi jika pernah, bagaimana pikiran dan perasaan saudara ketika sebuah penantian yang panjang dan lama itu ternyata biasa-biasa saja? Kecewakah saudara? Atau berusaha tidak kecewa lalu menghibur diri? Atau bagaimana? Penantian yang sangat panjang dan lama itu seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Hana atau biasa dipanggil Ana. Zaman itu dipanggil dengan Ana. Bisa jadi penantiannya itu seperti yang dicatat oleh Alkitab dengan angka 84 tahun. Sehingga umurnya kalau dihitung lebih dari 84. Bahkan ada yang mengatakan 100 tahun lebih. Panjang sekali penantiannya. Atau bisa jadi memang total umurnya 84 tahun.
Tapi yang jelas waktunya panjang sekali. Penantiannya panjang sekali. Dan itu berhubungan dengan imannya soal kedatangan Tuhan sebagai Mesias. Dan ketika hari penantiannya itu tiba, ternyata biasa-biasa saja. Sepertinya tidak ada yang tampak istimewa sama sekali. Mengapa saya katakan sepertinya biasa-biasa dan tidak ada yang istimewa? Sebab Hana atau anak ini bertemu dengan Maria yang menggendong bayi Yesus yang berumur 8 hari untuk disunatkan. Dan itu biasa. Peristiwa seorang perempuan yang menggendong bayinya untuk disunatkan, itu peristiwa yang biasa saja. Ya memang seperti itu budaya yang dilakukan orang Yahudi di Israel. Khususnya memang menyunatkan anak laki-laki itu biasa. Pemandangan seorang perempuan yang menggendong bayinya di umur 8 hari untuk menyunatkan anak laki-lakinya itu pemandangan biasa sekali. Saudara, coba kita bandingkan dengan catatan peristiwa dalam pasal yang sama ini dalam Lukas pasal yang kedua. Pasal yang kedua ini kan tentang pemberitahuan kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus. Coba kita bandingkan dengan cara Tuhan memberitahukan atau menjawab kerinduan sekelompok komunitas gembala. Sekelompok gembala ini kan rindu akan Mesias, juru selamat, rindu akan Tuhannya. Tapi betapa luar biasanya kan, bahkan Tuhan menjawab disertai dengan paduan suara bala tentara sorga. Dan peristiwa itu sangat menakjubkan terjadi di tengah padang. Saking menakjubkannya, sampai-sampai semua gereja yang merayakan Natal pasti menampilkan drama tentang gembala yang mendapat kabar kesukaan. Itu pasti. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Sehingga gereja akan terus mengingatnya bahwa Tuhan pernah nyambangi lewat sejumlah bala tentara sorga kepada para gembala. Mana ada gereja atau orang Kristen yang mau menampilkan drama kelahiran Tuhan Yesus dengan menampilkan Hana atau anak ini. Di mana Hana atau Ana menyambut Maria dan Tuhan Yesus di gendongannya yang berumur 8 hari untuk disunatkan. Sepanjang pelayanan saya tidak pernah menemuinya. Dan belum ada. Miris ya saudara. Padahal masih dalam perikop yang sama tentang kelahiran Tuhan Yesus. Alkitab dengan jelas mencatat perbedaan yang sangat mencolok dengan kedatangan Tuhan Yesus kepada para gembala dan berbeda kepada Simeon dan Hana. Saya sebut kepada Simeon dan Hana karena topik kita hari ini memang soal Hana atau Ana. Penantian yang panjang itu tetap dalam kesunyian dan biasa-biasa saja. Tetapi bagi Hana atau Ana, merupakan jawaban iman atas penantiannya selama ini. 84 tahun bukan masa yang pendek. Saudara, kita lebih sering meletakkan pekerjaan Allah itu pada hal yang spektakuler. Kita lupa bahwa yang biasa-biasa saja, yang tidak ada gegap gempitanya, yang tampaknya normal-normal saja. Kita lupa bahwa itu pun jawaban Allah atas iman kita. Allah punya cara tersendiri dalam memberikan jawabannya atas penantian panjang kita. Saya jadi ingat mukjizat air menjadi anggur ya saudara. Itu kan sama. Biasa-biasa, air itu kan biasa saja. Tapi Tuhan membuat luar biasa bagi yang menikmatinya. Bagi yang tidak menikmatinya ya nggak tahu kalau yang biasa itu menjadi luar biasa. Saat teduh kita hari ini dari Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Demikian sabda Allah. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah
dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara-saudara, apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita hari ini melalui Lukas 2 ayat 36 sampai 38 ini? Melalui kisah Hana atau yang biasa disebut Ana ini, Allah memperhatikan orang-orang yang diberi kasih karunia-Nya berdasarkan kasih karunia yang diberikan kepada orang tersebut. Bukan berdasarkan usia, bukan berdasarkan gender, bukan juga berdasarkan status sosial, tapi benar-benar berdasarkan kemurahan dan karunia Allah. Salah satu bukti dari sekian banyak bukti yang disampaikan Alkitab adalah melalui kisah Hana atau anak ini. Demikian yang dicatat Alkitab. Dan pada ketika itu juga datanglah ia di sini Hana atau Ana ya. Datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Perkataan Hana tidak dicatat secara langsung seperti perkataan Simeon. Perkataan Hana disampaikan ulang oleh Lukas yang menulis Injil ini. Tentunya ada alasan-alasan sosiologis, ada alasan-alasan teologis yang berlaku saat itu. Yang pertama, Hana itu janda. Pada masa itu, janda, apalagi nabiah seperti ini, adalah golongan orang miskin. Yang kedua, Hana ini perempuan. Pada masa itu termasuk status sosial kelas 2 di bawah laki-laki. Dan yang ketiga, Hana atau anak ini menurut aturan yang berlaku pada saat itu hanya boleh ada di pelataran saja atau istilahnya di teras bait Allah. Terjemahan ini akan menolong kita mengetahui keadaan itu. Terjemahan ya saudara, saya akan bacakan. Di situ juga ada seorang nabi perempuan yang bernama Hana, anak Fanuel dari suku Asyer. Hana adalah janda yang tua sekali. Suaminya meninggal sekitar 84 tahun lalu. Pada waktu pernikahan mereka berusia 7 tahun. Sejak itu Hana tidak pernah menikah lagi dan hampir selalu berada di teras rumah Allah. Sepanjang hari dia beribadah di sana sambil berdoa dan berpuasa. Jadi dalam pandangan manusia yang tua ini, yang janda ini benar-benar dipandang tidak berharga, tidak layak. Namun ternyata ia punya iman dengan menantikan datangnya Mesias. Yang membedakan orang yang dianggap layak atau tidak layak oleh manusia di hadapan Tuhan soal iman. Iman yang berada dalam diri perempuan janda tua ini benar-benar nyata dan benar-benar hidup. Hidup sehari-hari dinyatakan dengan penantian panjangnya karena iman itu. Dan Tuhan datang kepadanya melalui kisah yang biasa-biasa saja, yang normal-normal saja, tidak seheboh berita yang disampaikan kepada para gembala. Situasinya sunyi-sunyi saja, tapi ada iman di situ. Dan Hana puas dengan apa yang telah Tuhan kerjakan. Saudara-saudara, ketika kita sedang menantikan jawaban Tuhan, dan sepertinya itu sebuah penantian yang lama dan panjang, dan ketika pada harinya Tuhan menjawab dengan cara yang biasa-biasa saja, seharusnya bagi orang yang punya iman kepada Tuhan, tetaplah merupakan jawaban yang terindah, jawaban yang paling memuaskan. Karena itu, mari kita jaga mata kita untuk tidak mengukur jawaban Tuhan berdasarkan spektakulernya yang harus wah, yang harus luar biasa. Tidak seperti itu. Iman tidak seharusnya membatasi cara kerja Allah. Iman seharusnya tidak membatasi Allah sebab Allah tidak terbatas. Yang paling utama saat ini adalah apakah saudara dan saya punya iman atau belum? Dan kalau saudara mengatakan, ya saya punya iman, pertanyaan selanjutnya, sudahkah saudara dan saya hidup dengan iman, hidup dengan kesalehan dan itu ditampakkan dalam hidup sehari-hari? Hana atau anak ini punya iman.
dan hidup dengan imannya dengan kesalehan. Alkitab mencatat bentuk kesalehan. Kesalehannya Hana ya, begini. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Padahal itu di teras, saudara. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Itu kesalehannya Hana atau anak. Saudara, bagaimana? Apa bentuk kesalahan saudara yang saudara sedang kerjakan? Apa bukti saudara telah hidup dengan iman? Semoga Tuhan berkenan memberikan firman-Nya kepada kita hari ini. Tuhan, terima kasih karena Roh Kudus sudah mengilhami Lukas untuk mencatat kisah Hana atau anak ini, sehingga makin lengkaplah pengetahuan iman kami mengenai cara Allah melawat umat-Nya. Ada yang spektakuler seperti para malaikat yang menjumpai gembala di padang, tetapi ada yang senyap dan biasa-biasa saja, nyaris sederhana. Tetapi pribadimu, yaitu Kristus yang menjumpai Hana waktu hanya ada di pelataran bait Allah. Catatan Alkitab sangat jelas mengenai Hana yang saleh, yang beriman dalam kesederhanaan atau kemiskinannya. Terima kasih Tuhan, mohon anugerahkan kepada kami iman yang sehat, iman yang benar, menyebut dalam doa dan permohonan kami, anak-anak sekolah minggu yang mulai belajar bersaat teduh, walau masih dalam tahapan sederhana, tahapan awal. Amel, Arwen, Eben, Rifki, dan Ayu Okta Tania. Tuhan, kami mohon iman dari sorga untuk mereka, termasuk mereka semua yang bersaat teduh bersama dengan orang tuanya setiap hari. Kami memegang keyakinan bahwa iman akan tumbuh dan kuat karena firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.